Halo, salam Eureka. Selamat pagi teman. Pagi ini aku mau sharing mengenai Eureka momen aku mengenai keberanian untuk mengambil keputusan, memberi batasan di dalam aku berteman. Jadi begini teman, aku ini pernah sharing ke kalian ya sebelumnya bahwa aku ini orang yang gak tegaan. Selain gak tegaan, aku juga orang yang sulit untuk berkata tidak. Ya mungkin karena gak enakan itu tadi. Begitu pula di dalam aku berteman atau bertetangga. Seringkali sebenarnya aku gak mau tapi aku bilang mau. Atau sebenarnya tidak pengen tapi aku akhirnya oke lah gak apa-apa gitu. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya pada satu titik aku tiba-tiba merasa drowning. Aku merasa this is not me. Jadi akhirnya aku mengalami Eureka moment lewat relasi tersebut. Jadi begini teman, kadang di dalam pertemanan atau bertetangga, pernah gak sih kalian merasakan seperti ini? Perasaan berada di satu relasi yang kompetitif. Jadi ada suatu situasi di mana ketika kita misalnya berteman, entah dengan tetangga atau teman baik, entah dari masa-masa sekolah kita, kuliah kita misalnya. Lalu kita bergaul dengan orang-orang itu. Tetapi di dalam pergaulan itu misalnya isinya hanyalah sebuah obrolan yang lu udah achieve apa yang lu punya. Atau misalnya dia menonjolkan prestasinya, dia menonjolkan keunggulan-keunggulan dirinya, entah itu kecantikannya, kekayaannya, atau apa yang sudah dia capai di dalam hidupnya. Jadi sebuah relasi yang ketika kita bersama orang-orang itu, yang kita obrolkan hanya hal-hal seperti itu misalnya. Hari ini aku beli barang ini loh, misalnya seperti itu ya. Aku beli ini nih, lu lihat gak? Gue habis beli sabuk nih, ini harganya 13 juta, misalnya seperti itu. Dan aku nih orang yang tidak terlalu pintar dalam hal mengingat merek ya teman. Bahkan brand-brand mobil terkenal yang baru pun kadang aku gak hafal. Jadi kadang kalau di jalan nih orang ngomongin mobil baru yang ini merek mobil ini keren ya begini-begini, aku gak hafal. Jadi kadang aku salah ngomong ini jenis mobil apa, aku salah ngomong karena aku gak ngerti gitu loh, gak hafal. Jadi ketika ada misalnya tetangga yang ngomongin sabuk, harga dia habis beli sabuk atau harga 13 juta lah atau berapa belas juta lah, saya gak paham. Jujur aku gak paham. Karena aku merasa kenapa harus semahal itu. Karena sabuk harga 200.000 kalau sudah cukup bagus untuk kita pakai, mengapa harus beli yang sampai belasan juta? Itu yang ada di dalam pikiranku tuh seperti itu. Itu contoh situasi kompetitif di dalam berteman ya. Lalu misalnya lagi pola seperti ini, lengan lu besar ya kayaknya ya. Aku enggak loh, lenganku bagus ini. Lenganmu kayaknya harus dibetulin, itu terlalu besar. Kamu harus olahraga yang begini supaya lenganmu kecil kayak punyaku. Nah itu situasi obrolan yang bagi aku kompetitif. Misalnya lagi adalah, kamu yakin mau melakukan itu? Jadi di balik pertanyaan itu seperti ada ketidakyakinan di dalam diri temanku itu bahwa aku mampu. Kamu yakin kamu bisa melakukan itu? Kalau hanya sekedar hobi gak masalah, misalnya seperti itu. Itu sebuah relasi percakapan yang sepertinya ada nuansa underdog, ada nuansa bukan sebuah suatu hubungan yang suportif. Nah itu contoh pola-pola seperti itu yang terjadi di dalam relasi yang menurutku kompetitif. Sampai di titik aku merasa hubungan ini seperti satu arah, bukan dua arah. Jadi seperti aku mendengarkan, tetapi temanku itu tidak mendengarkan. Aku
aku memberi, tetapi temanku itu hanya menerima. Seperti itu, sebuah relasi seperti itu yang mungkin terjadi dengan beberapa orang di dalam kita berhubungan. Sampai di titik eureka momenku muncul bahwa menjadi baik bukan berarti tanpa boundaries atau batasan. Nah, ketika eureka momenku itu muncul, ada satu keberanian di dalam diriku untuk aku berani berkata tidak. Untuk aku berani mengutarakan apa yang aku mau. Dan pada akhirnya untuk aku berani memutuskan dengan siapa aku mau berteman. Boundaries itu muncul dengan keberanian untuk aku berani menjadi diriku sendiri. Nah, itu adalah suatu eureka moment aku, di mana aku mulai berani memberikan batasan di dalam aku berrelasi atau aku berteman. Karena sebuah hubungan yang kompetitif, teman, menurut aku itu bukanlah sebuah hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat di dalam kita bersahabat atau berteman adalah hubungan di mana kita bisa menjadi saling support, di mana kita dengan sahabat kita itu atau dengan teman kita itu kita bisa saling mendukung. Jadi ketika seseorang itu ada buat kita dan dia menjadi bagian yang saling support, saling dukung, dan juga dia ada bersama dengan kita untuk celebrate, achieve atau hal-hal yang bisa kita capai di hidup kita, dia bisa ikut bahagia. Misalnya kita bisa berkembang menjadi lebih positif, kita bisa menjadi naik level di dalam kesadaran dan pemikiran kita, dan dia ikut senang untuk hal-hal tersebut. Inilah sebuah relasi yang baik. Tetapi kalau isinya adalah kompetisi, jadi hanya apa yang lu punya, gue punya ini. Lu kayaknya kurang di situ, gue lebihnya di sini. Atau lu nggak mampu itu, gue mampu. Itu bukan sebuah relasi yang sehat, teman. Dan kita boleh memilih untuk kita memberi batasan di dalam relasi tersebut. Oke? Terima kasih buat pagi ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.